201. Mau sampai kapan kalian kayak gini? Sampai Bapak nggak jadiin kami satu tim. Komandan nggak boleh tahu kalau kami ini mantanan. Dulu kami bertemu ketika sama-sama menangkap penjahat. Lagi ngejar penjahat. Iya, maling ayam. Ya udah, aku bantu. Semua buronan udah masuk sel. Kerja bagus. Ternyata kalian bisa jadi tim yang hebat. Terus jadi tim ya. Saya ke penjara dulu. Akhirnya kami berdua memutuskan berpacaran. Kabar buruk. Kalian nggak bisa satu tim. Ada surat pindah tugas buat kalian masing-masing. Apa? Tapi sulit bagi sesama polisi untuk berpacaran. Karena kami sama-sama sibuk. Sabtu jalan yuk. Maaf sayang, aku ada tugas hari Sabtu. Minggu aja yuk. Justru kalau Minggu, aku yang ada tugas. Semuanya bergerak sekarang. Ada buronan kabur. Abi, kamu ke arah sana. Ruby, kamu ikut saya. Kami nggak pernah punya waktu untuk berdua. Itulah yang bikin kami pisah. Ini surat kepindahan tugas kamu ke luar negeri. Udah gak putus. Kami juga akhirnya dipisahkan jarak karena Robi pindah ke luar negeri. Tapi sekarang kami malah ketemu lagi. Kami nggak bisa kerja bareng lagi, Pak. Bener Pak, karena kami udah gak cocok. Bukan karena kalian mantanan dan putusnya berantem. Kok Bapak tahu? Ya tau lah. Aku kan bisa dengar suara hati kalian. Dengan berbekal kalungan jem warisan nenekku, aku bisa jadi tahu semua rahasia para buronan. Tapi siapa sangka, aku malah sengaja tahu soal masa lalu kedua bawahan terbaikku. Pokoknya saya nggak mau tahu. Kalian harus tetap jadi satu tim. Urusan hati, kalian urus sendiri. Lagian, emangnya kalian udah saling move on? Oh, kamu belum move on? Iya, kamu juga. Jadi kamu mau balikan sama aku? Semuanya, cepat keluar. Buronan udah mulai terlihat. Kita harus cepat tangkap mereka. Oh God, here we go again. Siap dijaku? Siap dong kalau sama kamu. Aduh, tumpah deh. Mas, minta tisu. Mbak, ini nomor HP saya. Makasih ya, Mas. Saya pergi dulu. Padahal udah ikutin semua petunjuk di buku primbon. Tapi kenapa masih gagal ya? Aku jatuh cinta pada pandangan pertama sama Mbak ini. Mas, saya mau bayar. Sabar Mbak, jangan kemana-mana ya. Karena sadar diri kalau aku culun, aku pun cari tips PDKT buat menarik perhatian cewek. Ini dia, untung wasiat dari leluhur gak hilang. Cara pertama, cari perhatian dia lewat penampilan dan sikap romantis. Maaf menunggu. Saya terima ya bayarannya. Nih, kembaliannya. Aduh, maaf. Saya lagi sibuk bunga. Permisi. Sayangnya, cara itu gagal. Makanya aku pakai cara kedua. Yaitu, goda lewat perhatian dan harta. Misi, Neng. Ayo, abang antar. Maaf, Mas. Tapi saya bawa mobil. Dan kalau masih juga gagal, kita coba lagi besok. Dengan confess langsung. Saya mau ngomong jujur. Aduh, tumpah deh. Mas, minta tisu. Pas banget aku udah nulis nomor HP aku di tisu. Mbak, ini nomor HP saya. Makasih ya, Mas. Saya pergi dulu. Kalau semua cara dari leluhurku gagal, apa dia bukan jodohku ya? Apaan nih? Aku adalah kalung ajaib pembaca suara hati. Aku adalah warisan dari leluhur yang lebih terpercaya ketimbang leluhurmu. Datang-datang malah ngina leluhur. Nggak apa-apa deh, cobain aja. Mas, kayaknya HP saya tinggal di meja deh. Menurut kamu, saya gimana? Mas pelayan tadi lucu deh, jadi naksir. Tapi dia pasti nggak mau sama aku yang jadi anak satu. Kamu beneran naksir saya? Kok dia tahu sih? Kok dia tahu sih? Anu Mas, kamu baca suara hati saya? Maaf kalau kesana curang, tapi saya mau sama kamu. Walaupun janda, anak 5, saya sayang sama kamu. Makasih ya, udah nerima aku apa adanya. Makasih kalung ajaib. Ternyata kamu lebih top daripada wasit kuno. Aku nikahin orang koma. Cheers.
Cari jodoh. Cari jodoh, pas banget. Mau nikahin anak saya nggak? Dia pengusaha, pemilik PT Gitar Kupetik Basku Betot. PT Gitar Kupetik Basku Betot? Itu kan PT terbesar di kota ini. Kalau nikah sama dia, aku nggak perlu capek-capek cari kerja lagi. Mau deh, Bu. Ih, kok beda orang? Ini fotografer pernikahan kalian berdua. Anak saya di rumah lagi koma. Koma. Taunya aku diminta nikahin orang koma. Karena ibunya nggak mau ngurus. Isinya 100 juta. Kamu pakai aja. Bye anak Ruban. Aku mau liburan. Aku capek ngurusin kamu terus. Aduh, lapar Ya udah, kita beli aja makan pakai uang ini. kenyang. Aku mau nyuapin Mas Abi dulu. Udahlah, biarin aja dia. Mamanya aja nggak peduli sama dia. Gimana kalau kamu sama aku aja? Terus kita pakai uang 100 juta itu untuk hidup bareng. Gimana? Maaf, tapi aku bukan cewek kayak gitu. Sombong banget tuh cewek. Lihat aja. Tenang aja, aku nggak akan ninggalin kamu. Dulu aku juga dibuang sama orang tuaku. Jadi aku tahu betul rasanya nggak diinginkan. Siniin 100 juta itu. Kamu? Nggak usah ngelawan. Atau gua habisin kalian berdua. Yes, 100 juta. Makasih ya udah lindungin aku. Kamu? Bukannya kamu? Oma, itu cuma tes. Tadi aku dengar suara hati kamu, dan ternyata kamu beneran tulus sama aku. Semua ini berkat kalung ajaib tinggal kakakku. Raya. Aku janji bakal bikin kamu bahagia. Tapi sebelum itu, aku bikin dulu fotografer itu pelajaran. Mata kamu cantik deh. Gak usah ngelawan. Kamu pasti butuh uang. Dia pasti ngira aku pelayan. Aduh, aku kebelet. Sini, biar saya aja yang nganterin makanannya. Enggak apa-apa nih, Bos. Iya, nggak apa-apa. Tadi kau bilang apa? Mata kamu cantik. Aku suka. Finally dia muji aku. Dari tadi aku udah mikirin kamu tahu. Berarti kita jadian dong. Wow, semudah itu. Kok cewek itu ngeliatin aku? Enggak, dia nggak ngeliatin kamu. Mas, kok kamu ngeliatin aku? Naksir ya? Hah? Tuh kan, dia ngeliatin aku. Ya sekarang iya. Kau tadi enggak. Heh, jangan kurang ajar ya. Pacar saya bisa gebukin kamu sampai mampus. What? Enggak mas, enggak. Sayang, gebukin dia. Dia ngeliatin aku. Om ini mau gubukin aku. Om, maksud kamu apa? Saya ini masih muda. Udah sayang, pukul aja. Udahan dong, masa berantem beneran? Ntar kena ban lagi. Saya, HP ku bunyi. Gawat, istriku telepon. Siapa kamu? Kok telepon-telepon ayang aku? Maksud? Siapa kamu? Aku pacarnya yang punya HP. Lihat nih, dia lagi belain aku dari preman yang genit. Oh, mau so pahlawan. Aku saranin kamu pulang pakai jas anti peluru. Istriku, aku bisa jelasin. Istri, jadi aku cuma cewek selingkuhan. Dasar buaya darat. Buset. HP ku. Jangan pergi kamu, ganti dulu. Mau kemana om? Mata kamu cantik deh. Sini, aku bikin biru. Gembel punya mobil guys. Wah, lumpuhnya juga bohongan. Buset, pakaiannya aja mahal banget. Ini mah lebih tajir dari gue. Kayaknya dia lihat sesuatu. Upload video kemarin. Permisi, saya mau interview. Hai, silakan duduk. Gembel palsu kemarin. Jangan-jangan loker perusahaan ini scam. Boleh saya lihat CV-nya? Silakan bos. Tapi sebagai gantinya,
saya boleh lihat ijazah bos nggak? Maaf, kamu mau interview balik saya? Ah, bukan. Soalnya bos tampak cerdas. Saya jadi penasaran. Bos lulus mana sih? Jadi malu. Ijazah saya ada di rumah. BTW, saya lulusan University of Los Santos. Karena kamu udah muji saya, selamat kamu diterima. Segampang itu. Pas aku cek situs University of Los Santos, ternyata bosku beneran lulusan sana. Ngapain stalking tentang bos kita? Teman-teman, mohon maaf, per hari ini kalian semua di PHK. Kok? Perusahaan ini bangkrut, soalnya saya mendadak viral. Di video ini, saya dituduh menyamar jadi gembel untuk dapat uang. Dan semua investor narik investasi dari perusahaan ini. Waduh, masa baru kerja gue udah dipecat karena ulah sendiri? Buset, pakaiannya aja mahal banget. Ini mah lebih tajir dari gue. Terus suara yang ngerekam kayak familiar. Seriusan? Siapa? Teman kamu? Atau saudara kamu? Lupa bos, tapi kayak familiar banget. Begini, saya tugaskan kalian untuk mencari tahu siapa yang upload videonya. Imbalannya 50 juta. Masa gue nyari diri sendiri? Siap bos, saya bakal bikin babak belur sebelum saya seret ke bos. Mati gue. Dia nggak tahu aku punya kalung ajaib untuk dengar suara hati orang. Ini adalah warisan dari nenek moyangku di zaman Paleolitik, Om. Gimana, Jo? Siap buat bantu nangkap pelakunya? Oh, siap bos. Tapi saya boleh nanya nggak? Kenapa bos nyamar jadi gembel kayak di video itu? Kamu baca berita kan? Kalau perusahaan ini memiliki saham termahal di Indo. Sejak saat itu, setiap di jalan banyak orang yang jegat saya, minta kerjaan dan bikin saya capek. Dengan nyamar jadi gembel, nggak ada lagi yang nyegat di jalan. Bejir. BTW kalian harus cepat-cepat tangkap pelakunya ya. Soalnya sayembara ini saya sebar ke preman pasar, ormas, dan masih banyak lagi. Kalau pelakunya nggak nyerahin diri, awas aja. Kita serahin dia ke Yang Maha Kuasa. Istriku selingkuh sampai gendong-gendongan. Kurang ajar, padahal pamitnya kerja. Nggak mau aku antar aja ke kantornya, sayang? Nggak usah sayang, aku bareng teman kok di ujung gang. Lagian kan kamu gak punya motor. Dia pikir aku nggak tahu kalau dia hina kemiskinanku. Untungnya, kalung ajaib warisan leluhurku berhasil bikin aku tahu isi hatinya. Aku jadi makin curiga karena selalu nyium parfum cowok tiap dia pulang. Kok kamu bawa parfum cowok, sayang? Masa sih sayang? Oh mungkin ini wangi parfum teman kerjaku yang nempel. Mana mungkin wangi parfum bisa nempel kalau mereka nggak tempel-tempelan. Besok kita berangkat bareng lagi ya. Jemput di ujung gang aja kayak biasa. Aku pun ngecek HP istriku buat ngebuktiin kalau dia selingkuh. Kok panggilannya ojol semua? Pasti dia malsuin nama selingkuhannya, biar aku nggak curiga. Aku pun ubah nama kontak aku di HP dia jadi ojol, biar aku bisa jebak dia. Mulai besok, semuanya akan terbongkar. Halo bro, mulai besok gue pinjam jaket ojol lo sama motor lo ya. Aku pun nyamar jadi ojol buat membongkar perselingkuhan mereka. Suamiku kok nggak di rumah ya? Padahal mau berangkat kerja. Yaudah bodo amat lah, telepon ojol dulu. Nggak perlu nelpon mbak, saya udah sampai. Perasaan aku nelfon ojol deh. Kok yang datang kamu sayang? Kok kamu manggil aku sayang? Aku kan cuma ojol, nanti suami kamu marah loh. Lah kamu kan suami aku. Sini buka helmnya. Gawat, kok bisa langsung ketahuan sih? Kamu kok nggak panik? Aku nyamar jadi selingkuhan kamu. Selingkuhan apaan sih? Siapa yang selingkuh? Kamu selingkuh, terus ngasih nama dia ojol kan? Biar bisa antar jemput kamu terus. Tapi dia itu beneran ojol. Kok nggak telepon kalau mau dijemput depan rumah? Kalau kamu telat gimana?
Bener, kamu ojolnya istriku. Mana motormu? Ah, saya mau ojol gendong, Mas. Saya nggak punya motor. Dan istri ini bos saya. Bener, kamu bisnis ojol gendong. Iya, aku itu terinspirasi dari kamu yang miskin dan gak punya motor. Tapi aku bikin percobaannya sama teman aku dulu. Makanya kamu jangan seuzon. Bener tuh, Mas. Pelanggan saya udah banyak loh. Rencananya Bu Wendy mau memperkerjakan Mas juga. Maaf ya sayang, aku curigaan terus. Mulai sekarang aku rajin kerja deh, biar bisa beli motor.